Selamat malam, yang terhormat dosen pengampu praktikum mikrobiologi Bapak Faturrahman, yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini akan memaparkan materi tentang koefisien fenol. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Diana Safitri, yang kedua Dipa Fajri Nurul Samsi, yang ketiga yaitu Aulia Oktaviani, yang keempat Aura Cintari Andina, yang kelima yaitu dengan saya sendiri Nazmi Rahimah, yang terakhir yaitu Ardiansah Nurrohman. Sebelumnya, koefisien bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu senyawa aktif pada produk desinfektan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Koefisien fenol merupakan bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh suatu desinfektan atau antiseptik dibandingkan kekuatan daya bunuh fenol sebagai pembanding. Dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri uji dan waktu kontak yang sama. Koefisien fenol juga merupakan perbandingan daya bunuh suatu desinfektan dengan fenol terhadap bakteri uji dalam waktu 10 menit, tetapi tidak mematikan dalam waktu 5 menit. Adapun prinsip kerja dari koefisien fenol, yaitu prinsip kerja koefisien fenol adalah membandingkan dan mengevaluasi potensi desinfektan dan dipergunakan bahan kimia sebagai pembanding. Metode koefisien fenol menggunakan pengenceran tertinggi ataupun konsentrasi terendah dari bahan kimia atau desinfektan yang mematikan bakteri uji dalam satu seri interval waktu tertentu. Adapun nanti pengertian desinfektan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pengertian desinfektan sendiri, desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh zat klinik atau obat yang untuk membasmi kuman penyakit. Pengertian lain dari desinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh disinfektan. Baik, untuk rumus dari koefisien fenol sendiri yaitu A dibagi B ditambah C dibagi D dibagi 2. Untuk keterangannya yaitu konsentrasi fenol tercepat membunuh, konsentrasi desinfektan tercepat membunuh, konsentrasi fenol terlama membunuh, dan konsentrasi desinfektan terlama membunuh. Next. Baik, dari hasil review jurnal dari kelompok kami yaitu tentang uji koefisien fenol benzalkonium klorida dan fine oil terhadap Staphylococcus epidermis. Pada alat yang digunakan untuk penelitian yaitu ada Petridis, Erlenmeyer, rak tabung reaksi, pengaduk, pipet skala, gelas ukur, yellow tip, blue tip, mikropipet, autoclave, inkubator, punsen, timer, mikroskop, dan yang lain-lain. Adapun bahan penelitiannya yaitu bahan yang digunakan terdiri dari desinfektan, cairan pembersih lantai yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan fine oil 2,5%, serta bakteri Staphylococcus epidermis. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media pemupuk NaCl broth, media pemupuk nutrien broth, BAP atau blood agar flat, NaS, nutrien agar sleng, MSA, mannitol salt agar dan larutan fenol 5%. Next. Prosedur penelitian pada jurnal kali ini yaitu diawali dengan membuat larutan fenol 5% sebagai stok atau larutan baku dengan cara 5 gram fenol di atau dilarutkan sampai 100 ml Aquades. Pada pembuatan pengenceran fenol dibuat menjadi beberapa seri pengenceran diantaranya 1:70, 1:80, 1:90, 1:100, dan 1:110. Yang masing-masing pengenceran dimasukkan ke dalam tabung sebanyak 5 mili. Sebelumnya
kuman Staphylococcus epidermis dengan durian agar selama 20-24 jam. Lalu sediakan 5 deret masing-masing 6 tabung steril untuk masing-masing pengenceran yang diisi dengan 5 mili glukosa, beoliun, dan atau nutrien broth. Next, we. Untuk review jurnal yang kedua, yaitu ada uji efektivitas antiseptik obat kumur ekstrak daun sirih hijau atau piperbetal L terhadap bakteri isolat mulut. Alat penelitian yang digunakan meliputi mikropipet, timbangan analitik, alat gelas, autoclave, laminar air film, vortex, hot plate, inkubator, mikroskop, viskometer. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ekstrak daun sirih hijau, etanol teknis 96%, isolat bakteri swab mulut, nutrien agar, nutrien broth, darah manusia 6%, NaCl, Aquades, obat kumur, chlorhexidin 0,2%, fenol, gliserin, peppermint oil, natrium sakarin, natrium benzoat, dan twin 80. Prosedur yang digunakan menggunakan 6 konsentrasi pengenceran obat kumur yang mengandung ekstrak daun sirih dengan konsentrasi 10, 20, 30, 40 chlorhexidin 0,2% dan fenol 5% yang telah dibuat sebelumnya. Uji koefisien fenol dilakukan dengan mengambil 0,5 mili suspensi isolat bakteri, kemudian dimasukkan ke dalam tabung A dan didiamkan selama 30 menit. 0,5 mili suspensi kultur ditambahkan ke tabung B setelah 30 detik dan seterusnya sampai tabung F tercapai. Pemindahan dilakukan dengan mikropipet untuk memastikan volume suspensi bakteri yang tepat dan dilakukan dengan keadaan antiseptik. Untuk melakukan pengujian ditambahkan 1 ons suspensi bakteri ke dalam tabung 36 berisi 5 mili kaldu nutrisi steril dan diberi label A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan F6 dengan selang waktu 5 menit setiap tabungnya. Saat memasukkan suspensi bakteri ke dalam tabung F, 1 lob suspensi bakteri dipindahkan secara bersamaan dari tabung A ke tabung 1. Tunggu selama 30 detik. Dilanjutkan dengan pemindahan suspensi bakteri dari tabung B ke tabung B1. Begitu seterusnya sampai bakteri dipindahkan dari tabung F ke tabung F. Kemudian tabung reaksi diinkubasi selama 20 jam dengan suhu 36 derajat Celcius. Jumlah kekeruhan di setiap tabung digunakan untuk menentukan pembacaan hasil reaksi. Jika hasil yang diperoleh keruh atau positif menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Tetapi jika hasilnya jernih atau negatif menunjukkan tidak ada pertumbuhan di dalam tabung reaksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.